Irama detak jantungku bak musik yang tak beraturan nadanya. Wajah yang bersemu merah saat kami bertemu pandang. Bima, mengapa wajahmu bisa setampan ini? Lagi-lagi pikiranku mengucap kata tampan itu entah untuk yang keberapa kali. Mungkinkah ia mendengar bisikan-bisikan itu? Indri, kamu jangan ngeliatin aku terus dong. Ingat tujuanmu datang kemari, nyawa temanmu dalam bahaya. Kata-kata Bima membuatku terperanjat. Benar katanya, aku harus sesegera mungkin mengembalikan barang ini. Maaf Kak Bima. Aku mulai menundukkan pandangan dan berbalik untuk membuka pintu lemari, malu sekali rasanya. Sini, biar aku yang buka. Tangan kekarnya menelusup di antara lengan dan pinggangku, membuatku semakin salah tingkah karenanya. Kriet. Pintu lemari terbuka perlahan dan blas. Tak ada apapun di dalam lemari itu, hanya ruang kosong yang tak ada penghuninya satupun. Aku bisa bernapas lega dan meletakkan bungkusan hitam itu di dalamnya. Misi sudah selesai. Bima beranjak mundur menjauhiku. Ia kemudian mengambil jaket yang tergantung di belakang pintu. Jaket berwarna army, membuat dirinya tampak sangat maskulin. Aku hanya terpaku menatapnya dari depan lemari. Rasa pesonanya bisa melumpuhkan hati hingga aku enggan beranjak barang sejengkal pun dari tempatku berdiri. Kamu mau ku antar pulang pakai mobil atau kuda seperti tadi? Bima mengambil kunci di atas nakas dan berjalan mendekatiku. Terserah Kak Bima saja, saya nurut. Ucapku pelan, mau dianterin kok banyak maunya. Pikirku. Ya, gak apa banyak maunya, wanita kan memang harus diperlakukan sebagai ratu, apapun itu, harus dituruti. Bima tersenyum melihatku. Lagi-lagi ia seperti tahu apa yang ada di pikiranku. Ikut aku dulu ya, kita jalan-jalan di tempat kelahiranku. Bima mengulurkan tangannya. Aku mengangguk dan menggapai uluran tangannya. Kriet. Selamat pagi Tuan. Seseorang menyapa kami begitu kami keluar dari kamar. Mataku membulat sempurna melihat sosok itu, sosok yang sama ketika mengantarku makan malam waktu ini. Selamat pagi Riz. Sahut Bima dengan senyum datarnya. Aku akan mengantar Indri pulang. Tolong katakan pada pasukanku untuk meneruskan latihan hari ini tanpa kehadiranku. Titah Bima yang disambut anggukan pelayannya. Ayo kita jangan buang waktu. Bima kembali menarik tanganku dan berjalan bergegas dengan pikiranku yang penuh dengan tanda tanya. Sejak kapan pelayan itu berada di sana? Suasana mendadak ramai bak pasar hanya berselang beberapa menit dari saat kedatanganku. Aku sempat dilanda ketakutan. Sebenarnya aku di mana? Mau kemana kau Bima? Suara seorang wanita menghentikan langkah kami. Wanita berpakaian dokter dengan wajah yang memang cantik tapi terkesan angkuh dan sombong menatap ke arahku dengan pandangan tidak suka. Aku mau mengantar Indri pulang Sil. Jawab Bima datar. Wanita itu seperti menganggapku remeh dengan senyumannya yang tersungging seperti mengejek. Oh, dia teman si pencuri itu ya? Sudah matikah dia? Wanita itu memandangiku dari kaki sampai ke kepala. Iya, dia Indri, dialah penyelamat bagi temannya, dan semoga saja belum terlambat. Bima menyahut pelan. Oh, penyelamat. Tapi dia manusia biasa, lemah, berbeda dengan kita yang... Cukup Silva, aku kira sudah cukup pembicaraan kita, aku harus segera mengantarnya pulang. Bima memotong ucapan wanita itu yang bernama Silva dengan cepat.
Aku sungguh tak mengerti apa maksud dari ucapan wanita bernama Silva ini. Mengapa ia begitu ketus dan sepertinya amat membenciku? Apa salahku? Bima kembali menarik tanganku dan aku sempat melirik wanita itu yang menatapku tajam seperti menyimpan dendam. Drap drap drap. Kami akhirnya sampai di halaman luar di sisi gedung yang berbeda. Kali ini di hadapan kami nampak danau yang airnya amat jernih. Di belakang danau berjejer bukit hijau sebagai background yang amat fantastis. Aku lagi-lagi berdecak kagum tanpa henti. Ayo In. Bima mempersilahkanku naik ke dalam mobil Lamborghini kuning miliknya yang juga terparkir di sana. Aku merasa bak ratu beserta rajanya. Bima benar-benar memperlakukanku amat baik dan sopan. Setelah ia berada di kursi kemudi, mobil pun mulai melaju pelan. Jika ketika kami bersama dengan kedua temanku diantar pulang beberapa waktu yang lalu mobil berbelok ke arah kanan, tapi saat ini mobil berbelok ke kiri. Sebenarnya mau dibawa kemana aku? Deru mobil terdengar amat pelan. Ya, mobil memang melaju lambat, seolah lelaki di sampingku ini ingin berlama-lama denganku. GR. Harus dong, kalau enggak kenapa Bima gak ngebut aja? Lambat begini apa yang dicari sebetulnya? Aku tersenyum sendiri mendengar omongan di otakku. Kayak ada gila-gilanya kurasa. Aku terkekeh tanpa sebab. Deheman Bima membuatku tersentak dan menatapnya tajam. Apa? Tanyaku. Sudah dengan pikiran anehmu, itu? Ia balik bertanya dengan senyum yang terulas amat manis. Pikiran apa? Aku memalingkan wajahku ke jalan, berpura-pura jutek. Padahal dalam hati aku menertawai diriku sendiri. Jika Bima bisa membaca pikiranku tadi, alangkah malunya aku. Dia tak menjawab, tangannya masih asik berada di kemudi dan menatap fokus di jalan. Sedangkan aku asik menikmati pemandangan di sisi kiri dan kanan jalan. Kami melewati jalan tanah yang rata tanpa kerikil dan bebatuan. Pepohonan cemara tinggi menjulang berjajar rapi. Sesekali nampak gerombolan rusa yang seperti ingin menyeberang. Tapi ketika melihat mobil kami lewat mereka memberi jalan. Langit amat cerah berwarna biru dengan bentuk awan yang amat cantik. Selama perjalanan aku bisa melihat beberapa kendaraan berlalu lalang. Semua rata-rata mobil mahal yang harganya di atas 1 miliar. Menakjubkan bukan? Ada pula yang memakai motor, dan harga motor yang mereka pakai bisa dipastikan di atas 200 juta. Apakah mereka ini sultan semua? Padahal ini masih di wilayah hutan sepertinya. Karena masih sayup pepohonan dan pohon bambu di mana-mana, burung-burung pun berterbangan sesuka hati, begitupun kera-kera masih banyak bergelantungan. Aku berdecak kagum, perjalanan yang lama terasa singkat karena aku sangat menikmati perjalanan. Kau menikmati perjalanan ini In? Suara Bima membuyarkan lamunanku, aku hanya mengangguk pelan. Apa kau lapar? Aku punya roti, aku yakin kau menyukainya. Ia menyodorkan sekotak roti coklat dengan berbagai topping di atasnya. Ini beneran kue gaya? Jangan-jangan, hai. Aku bergidik sembari memikirkan yang macem-macem. Iya, itu kue asli kok, jangan mikir yang macem-macem In. Aku bukan hantu atau monster seperti apa yang kamu pikirkan. Ia menepis pikiranku. Lagi-lagi ia tahu apa yang aku pikirkan. Wajahku seketika bersemu merah, malu. Ayo, makanlah. Aku tak mungkin meracuni wanita secantik dirimu, rugi. Ia terkekeh melihat ke arahku.
Aku semakin salah tingkah dipuji olehnya. Dengan tangan gemetarku terima kue pemberiannya dan mengambil satu kue coklat dengan topping buah stroberi dan kismis. Hap! Aku mulai mengunyah kue itu perlahan dan enaknya. Kue itu amat lezat memanjakan indera pengecapku. Teksturnya lembut dan nyoklat banget, ditambah manis asam stroberi dan kismis. Sungguh perpaduan yang aduhai. Enakin. Lagi-lagi Bima tersenyum melihat tingkahku yang tanpa sadar sudah menghabiskan 5 potong roti dalam beberapa detik saja. Lah, ketahuan dong rakusnya diriku. Enak kak, sahutku, kembali ku buang wajahku ke arah jalan, malu. Saking menikmati roti, aku tak menyadari jika kami baru saja melewati jembatan yang lumayan panjang. Jembatan besi dan baja dengan arsitektur amat menawan, terkesan kokoh dan modern. Kini kami melewati jalan tol yang amat mulus, kendaraan yang berlalu lalang semakin beragam. Di kejauhan nampak samar gedung tinggi menjulang, tapi tertutup kabut. Apa kami sudah berada di kota lain? Sedangkan setahuku kotaku tak punya gedung pencakar langit yang amat kokoh dan modern seperti ini. Semakin lama semakin nampak jelas. Seiring deru mobil yang semakin melambat, aku bisa dengan leluasa memperhatikan indahnya pemandangan kota yang amat menakjubkan. Apa kami sekarang berada di Jakarta? Mobil kembali menderu kencang. Barisan gedung tinggi pencakar langit berganti menjadi taman-taman bunga penuh warna. Ada tulip, mawar, sakura, dan anehnya di tempat sepanas ini bunga-bunga itu bisa tumbuh bermekaran di tengah kota. Benar-benar menakjubkan. Banyak orang-orang yang duduk bersantai atau hanya membaca buku dan bermain di bawah pohon sakura yang sedang full berbunga. Mereka bersenda gurau dan wajah mereka sama sekali tak ada yang bertampang Indonesia. Wajah mereka dominan kebule-bulean, bermata biru, berhidung mancung, berkulit putih dan berambut pirang, sama seperti Bima. Tapi tetap, wajah Bima yang paling rupawan. Indah kan? Ucap Bima bangga. Ia menoleh ke arahku setelah sekian lama terdiam. Iya, indah banget. Tapi, kita ini di mana? Ku beranikan diri bertanya. Uwentira, kota Uwentira. Ia menjawab pelan, seperti tahu kegundahan hatiku. Uwentira, bukankah tak ada kota di sana? Setauku di sana hanya ada hutan. Bibirku bergetar. Apa sekarang aku berada di kota jin? Seperti yang orang-orang ceritakan. Jangan percaya hoaksin, apa kau pernah tahu jin itu bagaimana? Bima menatapku tajam, seolah ia tersinggung dengan pikiranku. Aneh, memang orang ini bisa membaca semua pikiranku. Aku. Iya kak, bukan gitu kak. Orang-orang di sekitarku ngomong begitu. Pungkasku. Kamu ituin, jangan dikit-dikit percaya gosip. Mereka gak tahu aja kalau ada kota seindah Uwentira. Kamu juga belum masuk ke pusat kota aja udah begitu takjubnya kan? Bima menoleh ke arahku, kali ini tanpa ekspresi dan tanpa senyum sedikit pun. Glek. Aku menelan ludah, merasa salah tingkah, gak enak dengan pikiran yang sejak tadi berkecamuk di pikiranku. Pandanganku sekarang tertuju pada gerbang besar berlapis emas dan kristal. Uwentira, kota gaib yang selama ini digadang-gadang orang di sekitarku, apa ini yang mereka maksud? Baru saja memasuki gerbang mataku bak disuguhkan pemandangan yang menakjubkan.
Di samping kiri dan kanan jalan berjejer rumah mewah dengan ornamen bertah-tahkan emas, intan dan berlian. Penduduk di sini pun terbilang gagah-gagah dan cantik-cantik. Kegiatan mereka sama seperti dengan warga di kampungku pada umumnya, membuka warung, berternak, momong anak, ya tidak ada yang beda dengan manusia pada umumnya. Kamu lihat sendiri kan kaki mereka semua menapak di tanah. Mana ada hantu yang bisa menginjak tanah? Ada penekanan di nada bicara Bima. Apa ia masih marah padaku? Brum. Mobil masih menderu pelan. Tak lama mobil berbelok ke kiri jalan dan masuk ke halaman yang cukup luas. Di halaman itu terdapat taman dengan gazebo, kolam ikan juga tanaman bunga beraneka warna. Bima membuka pintu mobil dan mengajakku turun. Perlahan ku injakan kakiku ke tanah yang mereka sebut tanah keramat itu. Lagi-lagi lidahku berdecak kagum melihat kemolekan rumah megah berlapis emas dan kristal di hadapanku. Ayo masukin, ini rumah kakak, anggaplah rumah sendiri dan jangan canggung. Kali ini Bima tersenyum ramah dan mempersilahkanku masuk. Assalamualaikum, sahutku. Waalaikumsalam. Seseorang menyahut dari dalam. Seseorang berjalan mendekatiku, gadis yang teramat cantik, mungkin kisaran 17 tahunan. Ia menatapku heran tapi senyum tak lepas dari bibirnya. Mari masuk kak, ini pasti Kak Indri kan? Ia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dek, kok dia tahu? Padahal aku baru sekali datang ke sini. Batinku. Ya taulah, Kak Bima sudah berulang kali bercerita tentang Kak Indri. Dan Kak Bima benar, Kak Indri memang sangat cantik. Ucapannya kontan membuatku malu karena pujiannya itu. Dek, jangan bongkar kartu di sini dong. Bima menyentil hidung si adik yang hanya cengengesan mendengar ucapan kakaknya. Ayo Kak In, kita makan dulu. Kebetulan ibu dan ayah sudah menunggu di meja makan. Gadis itu menarik tanganku pelan. Ada orang tua Kak Bima. Aku harus bagaimana? Batinku gelisah. Gak usah bingung Kak, orang tua kami amat baik kok. Sahut gadis itu. Lagi-lagi pikiranku terbaca. Tengsin aku. Aku menepuk jidat, Bima hanya terkekeh melihat tingkahku. Hehehe sudah jangan bingung, ibu dan ayahku pasti suka padamu, seperti adikku yang manis ini. Lagi-lagi Bima menjawil hidung adiknya yang dibales pukulan pelan adiknya. Aku tersenyum simpul melihat tingkah kakak beradik di hadapanku, mereka sungguh akur. Apakah orang tua mereka juga seramah ini? Rumah ini kelewat besar menurutku. Perabotannya terkesan elegan dengan dominan warna emas, karpet-karpet halus dan tebal membentang dengan berbagai motif, kursi yang diukir dengan motif burung dan bunga, keramik pun seperti berisikan emas dan berlian, mengkilap dan bersinar. Aku yakin mereka ini semua sultan. Bisikku. Ayo mari, ikut makan bersama kami. Seorang wanita yang wajahnya glowing melambai ke arah kami. Amat cantik, tatapannya teduh dan bersahaja. Itu ibuku. Bisik Bima tepat di telingaku. Serius itu ibunya Kak Bima. Cantik benar. Batinku. Kakiku gemetar melangkah dan